Nah, ini rumahnya, ucap Bu Ika sembari membuka pintu rumah kecil yang akan menaungi Nikita selama beberapa bulan ke depan. Kalau ada perlu atau butuh sesuatu, kamu bisa ke tempat ibu ya, Nikita. Jangan sungkan. Ya Bu, makasih. Kalau begitu ibu tinggal ya. Mungkin kamu mau beres-beres dulu. Kalau rumahnya udah bersih kok. Jadi kamu tinggal beresin barang-barang kamu saja. Nikita mengulas senyum sambil mengangguk. Iya Bu. Bu Ika membalas dengan senyum serupa. Sebelum kemudian meninggalkan Nikita di depan pintu kontrakan tersebut. Di semester 7 ini, ia terpaksa pindah dari indekos yang sebelumnya. Ada masalah di sana yang membuatnya jengkel dan mau tak mau harus hengkang. Bayangkan saja, temannya sesama anak indekos sering sekali menyebarkan hal buruk yang tidak-tidak tentangnya. Nikita pulang malam, digosip jalan dengan om-om. Ia tak keluar selama 2 hari padahal sedang sakit. Dibilang membawa lelaki menginap. Ia pulang awal dari kampus, dibilang sudah tidak laku lagi di kalangan laki-laki beristri yang selama ini dijadikannya ATM berjalan. Padahal semua itu hanya omong kosong belaka, hanya imajinasi orang tersebut. 2 malam lalu puncaknya. Nikita sedang mengerjakan laporan bersama 2 orang teman lelaki dan perempuannya. Tiba-tiba Murni, teman indekos yang membenci Nikita tanpa alasan jelas, menggedor pintu tanpa henti. Ketika Nikita membuka pintu, ternyata Murni sudah menggalang massa. Mereka berkumpul di depan kamar indekosnya. Ia dituduh habis-habisan sudah melakukan hal yang tidak senonoh dengan kedua teman lelakinya. Namun, untunglah semua orang masih membuka lebar mata mereka guna melihat kebenaran. Untung juga ada 2 teman perempuannya yang lain pula di sana. Jadi, ia terselamatkan. Masalah diselesaikan saat itu juga dan Nikita yang sudah tak tahan memilih pamit dari indekos tersebut. Berkat bantuan sahabatnya, Dewi, Nikita bisa menemukan kontrakan kecil yang perabotannya cukup lengkap dan letaknya dekat dengan kampus. Biaya sewa yang bisa dibayar tiap bulannya lumayan bersahabat. Ia tahu keputusannya cukup membuatnya sulit. Di semester akhir ini ia butuh banyak biaya untuk berbagai macam keperluan. Penghasilannya sebagai penulis juga tak seberapa. Untung saja orang tua Nikita masih mengiriminya uang setiap bulan meski ia tak pernah menggunakannya kecuali dalam keadaan terjepit seperti saat ini. Ia berani keluar dari rumah untuk kuliah di Yogyakarta karena sudah punya sedikit penghasilan sendiri dari kemampuannya menulis novel. Nikita tak mau terlalu memberatkan orang tuanya meski mereka mampu. Ayahnya seorang pegawai negeri sipil, sedangkan ibunya tak bekerja. Ibu menyibukkan diri dengan urusan rumah tangga. Nikita punya seorang adik yang masih kecil. Tahun ini adiknya itu, Bagas, baru masuk di kelas 1 SMP. Ya, jarak usianya dengan Bagas memang cukup jauh, 10 tahun. Karena itu, ia tak ingin terlalu banyak memberatkan ayah dan ibu. Sebab masih ada Bagas yang harus mereka biayai. Ia berpikir alangkah lebih baiknya bila ia bisa membiayai kuliahnya sendiri. Agar beban ayah tak terlalu berat. Menyeret kopernya masuk, Nikita kemudian mengunci pintu. Bu Ika tadi sudah berpesan untuk selalu mengunci pintu. Karena ia seorang perempuan dan tinggal sendiri pula di sana. Meski daerah itu tidak rawan kejahatan, tapi lebih baik bila sedia payung sebelum hujan. Kontrakan itu hanya terdiri dari 1 kamar, dapur, dan juga kamar mandi di bagian belakang. Ada pintu di sebelah kamar mandi. Ketika membukanya, Nikita melihat tempat untuk menjemur pakaian di luar. Ia menutup pintu itu kembali dan masuk ke kamar. Selain tempat tidur, di kamar itu ada lemari dan sebuah meja beserta kursinya. Nikita bisa menjadikan meja itu sebagai meja belajar. Lacinya mungkin akan ditempati peralatan make up miliknya. Ada 2 buah jendela yang berjajar dengan ukuran sekitar 2 meter dikali 70 cm.
berjarak sekitar setengah meter dari lantai. Jendela itu kini tertutup tirai berwarna hijau. Nikita membukanya agar pertukaran udara di kamar itu lancar dan tidak pengap. Ia pun mulai membuka kopernya setelah memastikan lemari satu pintu yang terletak di sudut kamar bersih dari debu. Nikita mulai menyalakan ponsel untuk memutar lagu yang dia sukai supaya bisa menemaninya beres-beres. Karena isi di dalam koper masih berantakan, jadi ia mengeluarkan barang-barangnya satu persatu. Mulai dari baju-baju yang dia lipat ulang, peralatan make up yang lumayan lengkap, sampai benda perintilan lain seperti pembalut pun ia rapikan. Baru juga melipat 3 lembar baju, ponselnya berderit pertanda panggilan masuk. Ternyata dari ibu. Nikita segera mengangkatnya. "Halo, Bu." "Halo, Nduk. Kamu sudah pindah dari kosan, toh?" tanya ibu dengan suaranya yang lembut. "Iya, Bu. Ini Niki lagi beres-beres di kontrakan." Ibu awalnya meragukan keputusan Nikita untuk pindah dari indekos. Sebab tanggung, beliau bilang. Nikita hanya tinggal 1 semester. Sebaiknya gadis itu bersabar dulu sampai lulus. Ibu kepikiran dengan uang sewa kontrakan. Tapi Nikita juga sudah tak sanggup tinggal di indekos. Menurutnya lebih baik gunakan uang tabungan dulu daripada dia harus tekanan mental tiap hari. Uang bisa dicari, tapi sakit mental akan memakan waktu lama untuk diobati. Begitulah sampai akhirnya ibu setuju dengan syarat Nikita harus lebih berhati-hati lagi karena ia akan tinggal sendirian. "Gimana kontrakannya, Nduk? Nyaman ditempati?" "Kalau rumahnya sih nggak terlalu besar, Bu," tukas Nikita sambil berdiri dan berjalan untuk melihat-lihat. "Tapi perabotannya cukup lengkap, jadi Niki bisa leluasa di sini." Nikita sampai pada pintu yang mengarahkannya ke samping rumah kontrakan itu. Ternyata di sana ada tempat untuk menjemur. Ya, walau tempat jemurannya hanya berupa tambang panjang yang kedua ujungnya diikat di pohon, tapi itu sudah lebih dari cukup. Ada tempat jemurannya juga. Syukurlah kalau kontrakannya nyaman. Tetangganya gimana, Nduk? Kalau tetangga, Niki belum tahu sih, Bu. Tapi cukup padat sih. Nikita melangkah keluar melalui pintu itu. Ia mengernyit melihat pintu lain di pagar dinding sebelah rumahnya. Pintunya kecil untuk menghubungkan halaman kontrakan dengan halaman rumah 2 lantai dengan desain minimalis milik tetangga sebelah. "Kamu jangan diem-diem tok di dalam kontrakanmu, Nduk. Sesekali coba bersosialisasi dengan tetanggamu, biar kamu ndak dijulitin lagi." Nikita sebenarnya malas untuk bersosial, apalagi dengan ibu-ibu. Memang apa gunanya? Karena kebanyakan dari orang-orang memiliki pikiran yang tidak sefrekuensi dengan Nikita. Mungkin faktor rentang umur. Kalau Nikita membahas drakor, nanti mereka bahas harga cabai yang mahal. Mana nyambung? Kalau sudah begitu, bukannya masuk ke circle mereka, Nikita justru terbuang dari percakapan. Ujung-ujungnya dia diomongin di belakang. Mental health-nya pula yang terganggu. "Iya, Bu." Tapi Nikita mengiyakan hanya agar ibu tenang. Bedalah pemikirannya dengan ibu. Namanya juga ibu-ibu, senangnya ya bersosial sesama ibu-ibu. Nikita memutari kontrakan itu dengan berjalan ke depan. Ia akan masuk lewat pintu depan. Kalau dilihat-lihat, sepertinya daerah ini cukup sepi dan nafsi-nafsi. Semua rumah berpagar dan tertutup. Ada yang pagar besi, pagar dinding. Ada juga yang memiliki gerbang seperti rumah sebelah. "Kapan-kapan ibu main ke sana kalau ayah sudah lowong ya, Nduk?" "Iya, Bu. Nanti kabarin Niki kalau mau ke sini. Biar Niki jemput." Nikita masuk lagi ke rumah kontrakannya. "Ya sudah, ibu tutup dulu ya. Sehat-sehat. Baik-baik di sana, Nduk." Setelah itu panggilan ditutup. Nikita kembali ke kamar untuk melanjutkan acara beberesnya. Selesai membereskan barang-barangnya, Nikita lalu mengambil laptop. Nikita adalah seorang penulis. Ia menulis sejak kelas 2 SMP. Tidak ada yang tahu novel seperti apa yang ia tulis. Ayah dan ibu hanya tahu sebatas ia penulis saja.
Sebenarnya Nikita enggan mengaku bahwa ia adalah seorang penulis novel dewasa. Ia berani menulis novel itu ketika usianya sudah lebih dari 17 tahun. Sementara sebelum-sebelumnya ia menulis novel remaja. Sayangnya, novel-novel remaja yang Nikita selesaikan tak pernah tembus ketika diajukan ke penerbit. Ketika ia mengajukan naskah novel dewasa kedua yang ditulisnya, 2 bulan kemudian pihak penerbit mengiriminya surel bahwa naskahnya diterima. Sampai sekarang, ia masih menulis novel dengan rate dewasa tersebut. Sebenarnya sejak masuk SMA, pikiran Nikita sudah mulai liar. Mungkin karena ia banyak bergaul dengan teman yang kehidupannya kurang dikontrol oleh orang tua. Nikita selalu menuangkan apa yang ada di pikirannya dalam bentuk tulisan. Ya, daripada ia melarikan pikiran joroknya ke hal-hal yang negatif, lebih baik ia menuliskannya saja. Hanya saja saat itu ia tahu, imajinasi liar yang menaungi benaknya tak bisa serta-merta ditulis. Sebab Nikita juga takut karena ia belum memegang KTP, usianya belum cukup. Bukannya menjadi cerita dewasa, justru jatuhnya berbau porno. Padahal bukan itu tujuannya. Hingga akhirnya ketika berusia di atas 17, Nikita berani menuangkan semua imajinasinya dalam bentuk novel yang ia unggah di sebuah blog. Saat ini, followers blognya sudah sampai jutaan orang. Jemari Nikita menari lincah di atas papan tombol laptop berwarna putih miliknya. Hasil dari memenangkan kompetisi membuat cerpen bertema pendidikan dan perempuan yang diikutinya saat kelas 3 SMA. Kening gadis berusia belum genap 22 tahun itu berkerut samar ketika ide yang semula mengalir dalam benak mendadak hilang. Ia membaca ulang paragraf yang sebelumnya ia tulis. Tanpa melepas tautan bibir mereka, Drian menggiring Shiren ke dalam kamar. Shiren tak sempat menyadari segala sesuatunya hingga ketika membuka mata, pakaiannya sudah raib entah kemana dan Drian tengah sibuk memesrai lehernya. Nikita menggigit bibir bawahnya sendiri. Akhir-akhir ini otaknya memang sering stuck setiap kali menuliskan adegan dewasa tanpa memunculkan kevulgaran yang menggelikan. Padahal sebelum-sebelumnya ia tak pernah stuck begitu parah hingga terpaksa melompati narasi adegan tersebut. Seorang penulis harus banyak melakukan riset. Nikita tahu itu. Ia mengambil risiko terlalu parah dengan berani menjadi penulis novel rate dewasa. Pengalaman yang dimilikinya saja minim. Nikita hanya pernah berpacaran 1 kali dengan kakak kelas yang ternyata mesum bukan main. Kakak kelasnya itu sering meminta ciuman darinya yang tak pernah ia berikan, karena dulu pikirannya masih dihantui oleh rasa takut tak berkesudahan. Jangankan berciuman seperti yang sering tokoh-tokoh dalam novelnya lakukan, bergandengan tangan dengan seorang lelaki saja tak pernah Nikita lakukan selepas putus dengan pacar pertamanya saat kelas 2 SMA dulu. Mungkin dia harus banyak-banyak riset kali ini. Membaca saja rupanya sangat tak cukup. Om Google juga tak menyediakan apa yang ia inginkan. Bahasa Om Google ketika ia melakukan pencarian bagaimana cara menggoda perempuan dengan baik terlalu berat untuk dirinya pahami. Namun bagaimana cara Nikita untuk melakukan riset, sedang yang dibutuhkannya adalah hal-hal intim dan dewasa. Tak mungkin juga ia bertanya pada teman-temannya yang berpengalaman. Menonton film dewasa besutan novel bestseller luar negeri juga sudah pernah ia coba, tapi tak berhasil. Justru ia kalang kabut sendiri melihat 2 pemainnya melakukan hubungan intim meski tak disorot dengan detil. Apa Nikita harus mencari pacar yang bisa diajaknya untuk... Gadis itu langsung menggeleng kuat. Tak mungkin ia mengorbankan dirinya sendiri. Kesel. Gadis itu mengacak rambutnya dan mengempaskan punggung ke tempat tidur. Gimana ya?